Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erisa Melina dengan NIM 221010551040. Dan saya Devi Fitriani dengan NIM 2210551354. Kami dari program studi manajemen S1, tepatnya di kelas 04 SMJK 005. Pada hari ini, saya dan teman kelompok saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul pengenalan manajemen strategis. Pada saat kami presentasi, teman-teman diharapkan memfokuskan diri terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami di kolom komentar ya. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Baik, penjelasan materi akan diawali dari saya sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan manajemen strategi, mari kita ulas kembali pengertian dari manajemen dan pengertian dari strategi itu sendiri. Yang dimana menurut Hasibuan tahun 2007, manajemen adalah seni dan ilmu untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dari strategi itu sendiri menurut Ansori tahun 2014, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sampai sini kita sudah mengingat kembali ya teman-teman pengertian dari manajemen dan pengertian dari strategi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti. Di sini ada pengertian manajemen strategis. Menurut Suhardi tahun 2018, manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tindakan serta keputusan perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis. Sedangkan menurut Sudarmayanti tahun 2017, manajemen strategis adalah proses menentukan arah masa depan organisasi serta melaksanakan keputusan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, manajemen strategis ini berperan penting ya teman-teman dalam memberikan arah yang jelas bagi organisasi sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke manfaat manajemen strategis. Menurut Fred David dan Forrest David tahun 2016, terdapat beberapa manfaat dari manajemen strategis, yaitu manfaat keuangan dan manfaat non-keuangan. Pada manfaat keuangan, organisasi dengan manajemen strategis dapat meningkatkan penjualan, keuntungan, dan produktivitas secara signifikan. Lalu, proses strategis juga membantu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang, serta menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Sedangkan pada manfaat non-keuangan, kesadaran terhadap ancaman eksternal dan internal meningkat. Lalu strategi bersaing menjadi lebih baik, hubungan kinerja menjadi lebih jelas, dan produktivitas meningkat. Serta meminimalkan masalah internal karena manajer dan karyawan bekerja dengan hubungan yang lebih harmonis. Kemudian ada risiko manajemen strategis. Menurut Adrianto tahun 2024, manajer harus dilatih untuk berjaga-jaga terhadap 3 konsekuensi yang tidak disengaja dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam penyusunan strategi, yaitu yang pertama ada keterbatasan waktu, yang dimana proses strategis sering menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk tanggung jawab operasional. Jadi manajer ini perlu menjadwalkan waktu ya teman-teman dengan bijak untuk menyeimbangkan kedua aspek. Yang kedua, kurangnya keterlibatan dalam implementasi, di mana manajer strategis yang hanya terlibat dalam penyusunan strategi tanpa memahami implementasinya cenderung menghindari tanggung jawab atas keputusan. Dan yang terakhir ada kekecewaan bawahan. Maksudnya harapan yang gagal tercapai dapat menimbulkan kekecewaan dari karyawan, dan manajer ini harus dilatih untuk mengelola situasi tersebut dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai posisi strategis, akan disampaikan oleh Saudari Devi. Silakan Saudari Devi. Terima kasih kepada Risa Melina atas penjelasan yang sangat informatif tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai posisi strategis untuk melengkapi materi yang telah disampaikan.
D. Posisi strategis. Posisi strategis dalam manajemen strategis adalah strategis bisnis yang dilakukan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dengan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Posisi strategis ini dapat membantu perusahaan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif dan meningkatkan laba dalam perusahaan. Adapun manfaat dari posisi strategis yaitu 1. Memberikan arah baru. Dalam upaya membedakan diri dari perusahaan yang sejenis, suatu perusahaan dapat mengembangkan program, tujuan, dan misi baru. Yang kedua, ada sasaran yang jelas. Saat perusahaan menemukan arah baru dalam posisi strategisnya, pemasar dapat membuat keputusan yang memerlukan verifikasi dan pertimbangan atas sasaran perusahaan. Misalnya, mereka dapat mengevaluasi ulang jenis nilai tambah yang ingin mereka bawa ke dalam kehidupan klien, yang mana ingin mereka jangkau, dan dampak yang mungkin mereka berikan kepada masyarakat yang luas. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang efektif. Sasaran yang jelas seperti yang terkait dengan posisi strategis dapat membantu menciptakan kinerja atau kerangka kerja yang bermanfaat dan proses yang efisien untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya kita ada bagian E, yaitu karakteristik manajemen strategis. Apa aja sih karakteristik manajemen strategis? Menurut Yunus E. 2016, manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan, sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa karakteristik manajemen strategis, yaitu 1. Manajemen strategis bersifat jangka panjang. Fokus pada perencanaan untuk masa depan, mencakup visi dan misi organisasi. Yang kedua, bersifat dinamik. Manajemen strategis bersifat dinamik, yaitu mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan eksternal maupun internal dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, manajemen strategis merupakan sesuatu yang berpadu dan manajemen operasionalnya. Manajemen strategis merupakan operasional berpadu dengan aktivitas sehari-hari organisasi untuk memastikan implementasi yang lancar. Yang keempat, ada manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan, menargetkan inovasi dan kemajuan yang berkelanjutan. Yang kelima, ada manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung oleh sumber daya ekonomi atau yang tersedianya. Didukung oleh sumber daya yang ada, pelaksanaannya membutuhkan dukungan penuh dari sumber daya organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian F, yaitu proses manajemen strategis. Menurut Asiyandayani M. dan Sarwono A.E. 2021, idealnya proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Di dalam proses manajemen strategis terdiri ada 3 tahapan penerapannya, yaitu 1. Formulasi strategis, yaitu tahapan ini mencakup 1. Mengembangkan visi dan misi organisasi, yaitu memberikan arah yang jelas. 2. Mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal dalam organisasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan jangka panjang dan memilih strategis, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan merumuskan berbagai alternatif strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada implementasi strategis. Pada tahap ini, strategis yang telah dirumuskan diterapkan melalui 1. Pengembangan budaya organisasi yang mendukung. Yang kedua, mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, dan memberdayakan sistem informasi yang mendukung.
Yang ketiga, mengaitkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi atau menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi untuk memastikan seluruh elemen berjalan dengan sinergis. 3. Menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, nomor 3, ada evaluasi strategis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan strategi berjalan dengan baik dan mengidentifikasi kapan diperlukan modifikasinya. Proses ini mencakupi 1. Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini. Yang kedua, mengukur kinerja dan mengambil tindakan koreaktif. Mengambil tindakan kreatif jika terdapat kekurangan atau perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, menyesuaikan strategis dengan perubahan kondisi. Memastikan strategi selalu relevan dan dinamika yang ada. Yang ketiga, mengukur kinerja organisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Posisi ini bersifat berkesinambungan, memungkinkan organisasi untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1, metode komunikasi apa yang akan diterapkan untuk memastikan semua anggota tim memahami dan mendukung strategi yang sudah direncanakan? Jawabannya, untuk memastikan semua anggota tim memahami dan mendukung strategi yang telah direncanakan, infrastruktur perlu diterapkan. Pertama, rapat tim. Mengadakan pertemuan secara rutin untuk menyampaikan tujuan dan strategi yang jelas, serta memastikan semua anggota tim memahami peran mereka masing-masing. Yang kedua, email dan buletin. Mengirimkan ringkasan strategi dan pembaruan penting melalui email atau buletin untuk referensi anggota tim untuk kapan saja. Yang ketiga, ada platform komunikasi digital. Menggunakan alat seperti Slack, Microsoft Teams, serta atau aplikasi manajemen proyek atau berbagai informasi secara real-time dan mendiskusikan kemajuannya. Yang keempat, dokumentasi tertulis. Menyediakan dokumentasi yang dapat diakses oleh seluruh tim untuk memastikan semua orang dapat merujuk kembali ke strategis yang disusun. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, jelaskan bagaimana cara mengatasi studi kasus, misalnya studi kasus manajemen strategis yang tidak berjalan. Jadi untuk mengatasi studi kasus manajemen strategis yang tidak berjalan ini, langkah pertama yang dapat kita ambil yaitu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan, misalnya perencanaan yang kurang matang, kurangnya sumber daya, atau implementasi yang tidak efektif. Setelah itu, penting ya teman-teman untuk melakukan analisis mendalam terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi pasar dan kemampuan internal. Pengelolaan komunikasi yang jelas dan koordinasi antar departemen juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tim memahami tujuan dan peran mereka masing-masing. Selanjutnya, melakukan penyesuaian pada strategi atau pendekatan yang digunakan. Jadi termasuk memodifikasi alokasi sumber daya serta mengidentifikasi peluang untuk peningkatan terus-menerus dapat membantu agar strategi dapat diterapkan dengan lebih efektif. Kemudian, contoh soal nomor 3. Pertanyaannya, apa peran pemimpin dalam mengimplementasikan strategi yang efektif? Nah, peran pemimpin dalam mengimplementasikan strategi yang efektif ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menetapkan visi yang jelas, mengarahkan tim, serta memastikan sumber daya yang cukup tersedia. Jadi, pemimpin juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk berkomitmen pada tujuan bersama, serta menjaga komunikasi yang terbuka agar seluruh tim bekerja dengan sinergi. Selain itu, pemimpin juga perlu mengawasi pelaksanaan strategi secara terus-menerus, melakukan evaluasi terhadap kemajuan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar strategi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Contoh soal nomor 4, pertanyaannya, mengapa manajemen strategi itu sangat penting untuk pasar global? Manajemen strategi sangat penting untuk pasar global ini karena membantu perusahaan untuk merumuskan rencana yang efektif dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat dan dinamika pasar yang terus berubah. Jadi, dengan strategi yang baik ini, perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar internasional
mengelola risiko yang muncul, dan beradaptasi dengan perbedaan budaya, regulasi, serta preferensi konsumen di berbagai negara. Jadi strategi ini teman-teman, strategi yang tepat juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisien operasional, dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar yang global dan terdiversifikasi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 akan dibahas oleh Saudari Devi. Silakan. Selanjutnya ada soal nomor 5, yaitu berikan contoh dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan kenapa strategi tersebut harus dievaluasi. Jawabannya yaitu formulasi strategi adalah proses merumuskan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan dari organisasi, seperti menentukan pasaran atau sasaran atau pilihan produk. Berikut langkah-langkah yang terkait dari formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi tersebut. 1. Formulasi strategi, yaitu merencanakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi, seperti menentukan pasar sasaran atau pilihan produk. Ya, contohnya, perusahaan teknologi memutuskan untuk fokus pada pengembangan produk ramah lingkungan. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu menerapkan rencana yang telah diformulasikan dalam tindakan nyata, seperti meluncurkan produk baru dengan kampanye pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu menilai hasil yang telah dicapai, mengukur apakah tujuan tercapai, dan apakah ada hambatan atau perubahan yang mempengaruhi strategi tersebut, seperti perubahan tren pasar atau kemajuan teknologi. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan kami yaitu manajemen strategis merupakan elemen vital dalam keberhasilan perusahaan di era globalisasi dan kompetisi yang semakin ketat. Melalui manajemen strategis, perusahaan dapat membuat keputusan yang terarah, terukur, yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan daya saingnya. Proses ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang perlu diantisipasi. Penerapan manajemen strategis yang efektif memberikan sejumlah manfaat, yaitu 1. Peningkatan kemampuan untuk merespon perubahan pasar secara cepat. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, ada penciptaan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Setelah kita membahas materi ini secara mendalam, kami harap penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang kita bahas. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami persilakan untuk bertanya atau berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum kami akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai bagus. Amin. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya Devi Fitriani dan teman saya Erisa Melina, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.